Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air? Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan segala anugerah kebahagiaan, dunia akhirat. Amin amin ya robbal ngalamin. Bersama Ahmad Channel Indo masih melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Yang berjudul, Ayam Panggang Pembawa Petaka. Alkisah. Suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid sedang berpikir keras di atas singgasananya. Ia sedang memikirkan cara untuk menjebak Abu Nawas dalam sebuah kesalahan, sehingga ia dapat memberi hukuman pada Abu Nawas. Rencana ini dilakukan bukan tanpa alasan. Sudah beberapa kali Abu Nawas telah membuatnya malu di depan para pejabat kerajaan. Berlatar belakang dendam inilah, akhirnya Raja hendak membuat jebakan terhadap Abu Nawas, dan berharap Abu Nawas gagal menghadapi jebakan tersebut. Ketika cara sudah ditemukan, segala sesuatu pun mulai dipersiapkan. Abu Nawas lalu diundang dalam sebuah jamuan makan bersama para petinggi negeri. Ketika semua tamu undangan sudah berhadir termasuk sang target yaitu si Abu Nawas, Baginda pun mulai bertanya, "Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak dilahap, tolong segera ambilkan." Perintah Baginda. Abu Nawas keheranan dengan perintah Baginda, karena tidak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan raja. Mungkin ini jebakan, sepertinya aku harus waspada, pikir Abu Nawas. Ia pun menuruti perintah Baginda. Setelah mengambil ayam panggang tersebut, Abu Nawas kemudian bermaksud memberikannya langsung kepada Baginda sesuai perintah. Namun, Baginda belum langsung menerimanya, akan tetapi ia kembali berkata, "Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat, silahkan dinikmati." Segera Abu Nawas melaksanakan perintah Baginda Raja. Akan tetapi, begitu ia hendak menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba Baginda kembali menyela. "Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu juga, maka aku juga akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu juga. Akan tetapi, kalau kamu hanya mendiamkan dan memandang saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan aku gantung," kata Baginda Raja sambil memandang Abu Nawas dengan pandangan tajam. Ternyata dugaan Abu Nawas benar, Baginda ingin menjebak dirinya. Abu Nawas merasa bingung dengan petunjuk yang dititahkan Baginda itu. Dalam kebingungannya, ia semakin tersiksa. Karena ayam panggang yang lezat, yang harusnya bisa memuaskan rasa laparnya sejak sampai di istana, tapi malah menjadi petaka baginya. Abu Nawas pun mulai memutar otak cerdasnya, untuk menemukan ide, meski sedang di bawah tekanan. Suasana di ruang makan itu menjadi tegang, para pejabat saling memandang dan ada yang berbisik kecil. Mereka yang hadir tidak mengerti dengan maksud Baginda terhadap Abu Nawas itu, karena mereka juga tidak diberitahukan sebelumnya, mereka hanya bisa menebak-nebak di dalam hati mereka. Waktu terus berjalan, hingga beberapa saat lamanya. Baginda dan para pejabat kerajaan mulai menikmati hidangan yang disediakan. Sedang Abu Nawas hanya bisa memegang dan melihat-lihat ayam panggang saja. Tidak berapa lama setelah itu, Abu Nawas mulai bertingkah aneh, ia mulai membolak-balikkan ayam panggang itu. Sejenak suasana menjadi hening, kemudian Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu. Tepat di indera penciumannya, Baginda dan para pejabat yang hadir mulai bingung, dan tidak mengerti apa yang dilakukan Abu Nawas. Mereka terus memperhatikan Abu Nawas. Kemudian, terlihat Abu Nawas mendekatkan indera penciumannya tepat di bagian pantat daging ayam tersebut. Panggangan ayam yang kelihatan sangat lezat itu. Ia pun terus melakukan itu berulang-ulang, kemudian tiba-tiba ia berkata, "Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka Baginda akan memotong pahaku. Jika saya harus memotong dada ayam ini, maka Baginda akan memotong dadaku. Jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda akan memotong kepalaku juga, dan jika aku diam saja, maka aku akan digantung. Tetapi coba lihat sekarang, yang saya lakukan adalah mencium pantat ayam ini," kata Abu Nawas dengan tersenyum. "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Maksud hamba adalah,
Jika hamba melakukan demikian, maka Baginda juga akan membalasnya demikian, layaknya ayam ini. Nah, saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja, maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula. Jelas Abu Nawas. Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu, membuat suasana yang tegang menjadi tampak tidak menentu. Para pejabat yang hadir menahan tawa, karena takut dihukum raja. Sementara itu, Baginda Raja yang mendengar ucapan Abu Nawas, mulai memerah mukanya, merasa sangat malu. Baginda pun cepat-cepat berencana merubah keadaan yang sangat memalukannya itu, ia pun segera memerintahkan Abu Nawas, untuk pulang dan membawa serta ayam panggang itu, dan beberapa makanan lainnya, karena ia belum sempat makan makanan yang ada di situ. Wahai Abu Nawas, cepat pulanglah, jangan sampai aku berubah pikiran. Kata Raja. Abu Nawas pun segera pamit pulang, beserta ayam panggangnya. Setibanya di rumah, ia mengundang beberapa tetangganya, untuk makan bersama-sama menikmati ayam panggang, yang tadi hampir saja menjadi petaka baginya. Di istana Baginda Raja memikirkan tingkah konyol Abu Nawas, dia tertawa dalam hati. Kisah selanjutnya, yang berjudul Telur Unta. Alkisah. Suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid, diserang penyakit yang sangat aneh. Tubuhnya terasa kaku dan pegal semua. Suhu badannya naik dan dia tak kuat untuk melangkah. Kondisi ini membuat Baginda tidak nafsu makan, sehingga sakitnya bertambah parah. Bermacam tabib sudah didatangkan ke istana untuk mengobati Baginda, tetapi tidak satu pun berhasil. Baginda Raja tidak mau menyerah begitu saja. Tekad beliau untuk segera sembuh, dan beraktivitas lagi sangatlah besar. Baginda akhirnya membuat sebuah pengumuman sayembara, barang siapa dapat menyembuhkan Baginda, maka dia akan diberi hadiah yang besar. Berita sayembara itu pun sampai ke telinganya Abu Nawas, ia pun tertarik untuk mengikutinya. Ia mulai memutar otaknya, untuk memikirkan cara menyembuhkan Baginda Raja tersebut. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas menuju istana, untuk mengajukan diri mengobati penyakit Baginda Raja. Baginda sangat terkejut, melihat pengajuan diri Abu Nawas, mengingat ia bukanlah tabib. Rasanya Abu Nawas tidak mungkin dapat mengobati penyakit Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, setahuku kamu itu bukan seorang tabib, tapi mengapa engkau mengikuti sayembara ini? Tanya Baginda dengan penuh keheranan. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar pertanyaan Baginda Raja. Dengan segala kecerdasan pikiranku Baginda, jawab Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas berhasil meyakinkan Baginda Raja, untuk mempercayainya. Abu Nawas memulai dengan menanyakan kondisi Baginda, mengobservasi dan menganalisa penyakit yang dialami Baginda. Baginda mengeluhkan kepada Abu Nawas, jika ia tidak mengerti apa penyakit yang sedang ia alami, karena belum ada satu orang tabib pun yang berhasil mengobatinya. Ia mengeluhkan rasa sakit dan panas di sekujur tubuhnya. Abu Nawas tertawa, ketika mendengar keluhan sakit Baginda. Baginda pun merasa tersinggung dengan respon Abu Nawas tersebut. Hai Abu Nawas, kenapa engkau tertawa mendengar keluhanku? Tanya Baginda kesal. Tidak Paduka, kalau penyakit seperti itu, gampang sekali menemukan obatnya, jawab Abu Nawas. Raja pun terkejut mendengar jawaban Abu Nawas, beliau kemudian bertanya, jadi apa obatnya dan di mana kita bisa menemukannya? Oh, obatnya adalah telur unta, Paduka Raja bisa mendapatkannya di kota Baghdad. Tapi ada syaratnya, jelas Abu Nawas. Apa syaratnya? Tanya Baginda. Syaratnya adalah, Baginda sendiri yang harus menemukan obat tersebut, bukan mengutus orang lain. Jelas Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi, Baginda Raja pun menerima syaratnya. Baginda segera bergegas menuju kota Baghdad, menyamar sebagai rakyat biasa, dan dikawal oleh beberapa pengawal kerajaan yang juga menyamar. Sesampai di kota Baghdad, mereka mengitari seluruh sudut pasar, mencari penjual telur unta. Namun mereka tidak pernah kunjung menemukan telur unta yang dicari. Baginda dan para pengawal terus berusaha mencari, tetapi hanya mendapatkan kelelahan, keletihan dan keringat saja. Baginda mulai menggerutu, memikirkan hukuman yang akan diberikan kepada Abu Nawas, karena meminta ia mencari obat yang tidak pernah ditemukan. Baginda dan pengawal pun bergegas kembali ke istana. Ketika segera hendak berangkat, ia melihat seorang kakek tua yang sedang berjalan. Baginda segera mencegatnya. Tunggu Kek, bolehkah saya bertanya sesuatu? Tanya Baginda. Iya boleh, jawab si kakek.
Di mana saya dapat menemukan telur unta? Tanya Baginda Raja. Telur unta. Si kakek kemudian terdiam sejenak lalu tertawa lebar. Si kakek pun menjelaskan, jika tidak ada telur unta di dunia ini. Ia mengatakan jika hewan yang memiliki daun telinga itu melahirkan, bukan bertelur. Baginda dan para pengawal tersentak kaget bukan kepalang. Mendengar penjelasan si kakek, dalam keadaan murka pada Abu Nawas karena telah mempermainkannya, Baginda segera kembali ke istana. Keesokan paginya Abu Nawas segera dihadirkan untuk menghadap. Hai Abu Nawas, berani sekali kamu mempermainkan aku, bukankah unta tidak bertelur? Ujar sang raja marah. Betul, Paduka, jawab Abu Nawas. Tanpa penjelasan lebih lanjut dari Abu Nawas, Baginda langsung memerintahkan pengawal untuk memberikan hukuman berat kepada Abu Nawas. Tunggu dulu Baginda, sebelum Baginda menghukum hamba, bolehkah hamba bertanya? Bagaimana kabar Baginda sekarang? Tanya Abu Nawas. Alhamdulillah, aku sangat sehat sekarang, dan begitu bersemangat ingin segera memberi hukuman padamu. Jawab Baginda tanpa menyadari, jika itu adalah pertanyaan jebakan Abu Nawas. Berarti hamba berhasil menyembuhkan Paduka ya? Jawab Abu Nawas. Baginda Raja terdiam, ia mulai menyadari, jika sebelumnya adalah taktik Abu Nawas menyembuhkan dirinya, meskipun dengan cara yang tidak masuk akal. Baginda pun tidak dapat berkata apa-apa lagi, selain mengakui kecerdikan Abu Nawas, dan memberi hadiah atas keberhasilannya, dalam sayembara menyembuhkan Raja. Selama ini ia sang raja tidak sadar, jika ia bukanlah sakit parah, dan akan sembuh jika ia sering berolahraga menjaga kesehatannya. Sekarang Baginda Raja menjadi sering olahraga, agar badannya sehat dan terhindar dari penyakit. Kisah selanjutnya, yang berjudul, Ayam Jantan, Alkisah. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid dan para pengawalnya dan pembesar kerajaan, mengunjungi sebuah tempat pemandian air hangat. Tatkala mereka sedang asyik berendam, dan bercengkrama dengan riuhnya, suasana menjadi senyap sesaat karena tiba-tiba Baginda Raja berkata kepada para pembesarnya. Wahai para menteriku, aku punya sebuah ide untuk menjebak Abu Nawas. Kata Baginda, apa itu wahai Paduka? Tanya salah satu pembesarnya. Aku tidak akan memberitahu kalian sekarang. Aku hanya ingin mengundang Abu Nawas besok sore, untuk berendam bersama kita di sini. Akan tetapi, aku menghendaki kalian datang lebih awal ke sini mendahului Abu Nawas. Kata Baginda kepada para pembesarnya. Para pembesar kerajaan keheranan, sebab Baginda tidak memberitahukan maksud dan tujuannya, tetapi karena itu merupakan perintah, maka mereka pun mematuhinya. Singkat cerita, besoknya pada sore hari seperti yang telah direncanakan, Baginda Raja bersama para pembesarnya tiba lebih awal, di tempat pemandian itu. Baginda kemudian membagikan sebutir telur kepada setiap pembesarnya, termasuk dirinya juga memiliki sebutir. Setelah semua telur habis dibagikan, Baginda kemudian memberikan arahan singkat kepada para pembesarnya tentang apa yang akan dilakukan untuk menjebak Abu Nawas. Setelah diberi arahan, barulah para pembesar mengerti apa yang direncanakan oleh Baginda. Mereka kemudian langsung menuju kolam untuk berendam. Sesaat setelah mereka berendam, Abu Nawas yang sebelumnya sudah diundang, kemudian datang dan menyusul ikut berendam bersama Baginda dan para pembesarnya. Abu Nawas mulai merasa was-was, karena ia menyadari bahwa Baginda Raja pasti telah merencanakan sesuatu untuk menjebaknya. Abu Nawas terus melamun memikirkan kira-kira apa yang akan dilakukan Baginda terhadapnya kali ini. Lamunannya tiba-tiba menjadi buyar, karena ia tersentak oleh perkataan Baginda Raja. Hai Abu Nawas, ketahuilah bahwa aku mengundangmu mandi bersama di sini, karena aku ingin engkau ikut dalam sebuah permainan yang sudah aku rencanakan. Abu Nawas bertanya pada Baginda, permainan yang seperti apakah wahai Baginda? Kita akan melakukan sesuatu yang belum pernah dialami oleh manusia, dan hanya bisa dilakukan oleh binatang. Kata Baginda pada Abu Nawas. Mohon Baginda jelaskan, apa maksud dari permainan ini? Tanya Abu Nawas semakin penasaran. Setiap orang dari kita yang ikut dalam permainan ini, harus bisa bertelur seperti ayam. Oleh sebab itu, barang siapa yang tidak bisa bertelur, ia akan diberi hukuman. Jelas Baginda Raja. Setelah mendengarkan penjelasan Baginda, Abu Nawas menjadi lesu kehilangan semangat.
Ia berpikir kalau kali ini ia akan masuk ke perangkap Baginda Raja, karena sebelumnya ia benar-benar tidak mengetahui apa rencana Baginda Raja terhadapnya. Abu Nawas terus terhanyut dalam lamunannya, sampai tiba-tiba, perkataan Baginda Raja mengejutkannya. Baginda berkata kepada semua orang yang ikut dalam permainan termasuk Abu Nawas. "Baiklah, sekarang kita akan memulai permainannya. Kita semua harus menyelam ke dalam air, dan kemudian kembali naik ke atas menunjukkan telur kita masing-masing." Kata Baginda tersenyum. Mereka semua mulai menyelam, kemudian satu persatu hingga seluruhnya, para pembesar dan Baginda mulai kembali muncul ke atas. Masing-masing mereka menunjukkan sebutir telur ayam. Abu Nawas masih menyelam di dalam air, ia masih berpikir bagaimana cara meloloskan diri dari hukuman. Karena paru-parunya sudah semakin terdesak, ia akhirnya segera ke permukaan untuk bernapas. Baginda kemudian langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana telurmu, hai Abu Nawas? Hanya engkau yang belum menunjukkan pada kami." Dengan tiba-tiba, Abu Nawas langsung berkokok seperti ayam jantan dengan suara keras. Baginda dan para pembesarnya merasa keheranan dengan tingkah laku Abu Nawas itu. "Apa yang engkau lakukan, wahai Abu Nawas? Di mana telurmu? Jika tidak ada engkau akan dihukum," desak Baginda Raja. "Ampun tuanku, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para pembesar lainnya," jawab Abu Nawas dengan tenang, sambil membungkuk memberi hormat pada Baginda. "Jika begitu, engkau harus dihukum," kata Baginda merasa senang karena dapat menjebak Abu Nawas. "Tunggu dulu Baginda," kata Abu Nawas pada Baginda. "Apa lagi wahai Abu Nawas?" tanya Baginda yang sudah tidak sabar untuk memutuskan hukuman untuk Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menjawab, "Sebelumnya, izinkan hamba memberikan penjelasan untuk membela diri wahai Baginda." Kemudian Baginda mengangguk memberikan izin. Abu Nawas kemudian menjelaskan pembelaannya. "Mohon ampun yang mulia, bukannya hamba tidak bisa bertelur. Sebenarnya hamba bisa saja melakukan seperti para pembesar dan Baginda lakukan. Tetapi, hamba merasa diri hamba tidak cocok menjadi ayam betina, karena itulah hamba memilih menjadi ayam jantan saja." "Bukankah ayam jantan tidak bisa bertelur? Hanya ayam betina yang akan bertelur," kata Abu Nawas kepada Baginda, sambil kemudian kembali berkokok keras seperti ayam jantan. Baginda dan para pembesar hanya terdiam dengan wajah memerah, karena malu telah dianggap sebagai ayam betina oleh Abu Nawas. Tanpa berkata apa-apa lagi, Baginda beserta para pembesarnya segera memakai pakaian, dan pergi meninggalkan pemandian, sedang Abu Nawas hanya tersenyum melepas kepergian mereka. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin di Ahmad Channel Indo. Mimin masih melanjutkan kisah jenaka Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Abu Nawas dan sandal ajaib. Alkisah. Suatu hari, Abu Nawas berangkat menuju pasar untuk berjualan atau mencari rezeki tambahan. Sesampainya di pasar, ia langsung menggelar tikar sebagai lapaknya berjualan. Kebetulan pada hari itu ia berjualan sandal yang diberi nama sandal ajaib. Abu Nawas mulai berteriak-teriak, menawarkan barang dagangannya kepada para orang-orang di pasar. "Sandal ajaib, sandal ajaib, sandal ajaib," teriak Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian, datang seorang pemuda menghampirinya dan melihat-lihat barang dagangannya. "Silakan tuan, mau membeli sandal?" tanya Abu Nawas. "Ya, apakah ini sandal ajaib?" tanya pemuda itu. "Tentu saja tuan," jawab Abu Nawas. "Saya ingin mencari sandal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini," kata pemuda itu. "Apa maksud tuan?" tanya Abu Nawas lagi. "Saya ini sudah lama hidup miskin, dan ingin sekali kaya raya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberikan saya keberuntungan," kata pemuda itu. Sejurus kemudian, Abu Nawas menunjukkan salah satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sandal itu akan membuat pemiliknya dari tidak berada menjadi berada. Karena tertarik dengan kata-kata Abu Nawas, tanpa berpikir panjang, pemuda itu langsung membeli sandal ajaib yang dijual Abu Nawas. Pemuda itu langsung memakai sandal ajaib tersebut, kemudian meninggalkan Abu Nawas dan berkeliling kampung, dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Pemuda tersebut terus-menerus berjalan, mengitari kampung-kampung, dengan menggunakan sandal ajaibnya tersebut.
Namun, harapannya tidak kunjung terwujud juga. Bukannya keberuntungan yang didapat malah, si pemuda itu malah mendapat kemalangan. Ia hampir saja dihakimi warga, karena dikira pencuri, yang sedang warawiri mengintai mangsa. Hari sudah menjelang sore, dengan perasaan marah dan kecewa. Ia akhirnya mencari Abu Nawas, untuk meminta pertanggungjawabannya. Setelah bertanya sana-sini, akhirnya ia menemukan Abu Nawas. "Assalamualaikum," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam, ternyata Tuan, bagaimana kabar Tuan?" tanya Abu Nawas. "Kabar buruk, aku tidak merasakan keberuntungan apa-apa. Setelah memakai sandal ini, malahan hampir saja aku celaka dihajar warga kampung, gara-gara dikira pencuri, padahal engkau sudah mengatakan, jika sandal ini akan membawa keberuntungan kepada pemiliknya." "Mana buktinya?" protes si pemuda tersebut. "Seingat saya, tidak pernah saya mengatakan seperti itu Tuan," sanggah Abu Nawas. "Saya hanya mengatakan bahwa, sandal ini akan membuat orang yang tidak berpunya menjadi berpunya, buktinya adalah Tuan, sebelumnya belum memiliki sandal ajaib, sekarang sudah memilikinya," kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu diam, ia akhirnya sadar bahwa dirinya sedang salah menafsirkan. "Lalu mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib?" tanya pemuda itu. "Oh, jika itu memanglah namanya sandal ajaib, bukan sandalnya yang ajaib," jawab Abu Nawas. "Jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa membuat kita syirik, dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan akhirat kelak. Buktinya yang Tuan alami hari ini, oleh karena itu, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," tambah Abu Nawas. Akhirnya dengan perasaan malu, pemuda itu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Ia menyadari, jika ia telah melakukan kesalahan karena mengharap sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tanpa berusaha, mulai saat itu pun ia langsung bertobat, dan tidak percaya lagi tentang hal-hal yang ajaib. Kisah selanjutnya, yang berjudul, Kasmaran. Alkisah. Secara tidak terduga, sang pangeran yang menjadi pewaris tahta jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tidak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya, Baginda Raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu, dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap sangat banyak peserta. Namun tidak satu pun dari mereka berhasil untuk mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat Baginda Raja, Abu Nawas menawarkan diri untuk menolong atau mengobati sang putra mahkota raja itu. Baginda Raja Harun al-Rasyid menerima usul itu dengan penuh harapan yang sangat tinggi. Meski Abu Nawas bukanlah seorang tabib, Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukanlah tabib, maka dari itu, ia tidak membawa peralatan apa-apa pun. Para tabib yang ada di istana semua tercengang. Melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka semua berpikir mungkinkah orang semacam Abu Nawas ini, bisa mengobati penyakit serius yang diderita sang pangeran. Sedangkan para tabib yang terkenal, dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring, ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling berpandangan beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan seseorang yang sangat tua, yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan, Abu Nawas berkata, "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan." Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja merasa heran dan berkata, "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya." "Ampun Baginda, hamba tidak bermaksud berlibur," kata Abu Nawas. "Jadi apa juga tujuanmu? Jelaskan, aku belum paham," kata Raja. "Maafkan hamba, Paduka yang mulia. Kurang bijaksana rasanya bila hamba menjelaskan sekarang," kata Abu Nawas.
Baginda Raja memberi izin Abu Nawas untuk pergi selama 3 hari, meski dengan rasa penasaran. Singkat cerita, sesekembalinya Abu Nawas dari desa yang dikunjunginya, Abu Nawas langsung menemui sang pangeran yang tengah terbaring lemas. Abu Nawas kemudian membisikkan sesuatu pada pangeran, kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Setelah itu Abu Nawas langsung menghadap raja. "Apakah Yang Mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksud perkataanmu?" tanya raja dengan kaget. Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini. Kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" tanya Baginda kembali. "Beberapa hari yang lalu, ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan oleh orang tua pengelana itu, tiba-tiba degup jantung pangeran bertambah keras saat mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda, jika ia telah jatuh cinta pada seorang gadis desa tersebut." Jelas Abu Nawas. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Cara satu-satunya adalah dengan mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu," jawab Abu Nawas. "Bagaimana jika tidak?" tanya raja ragu-ragu. "Cinta itu buta tuanku. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan segera mati," kata Abu Nawas meyakinkan pada Baginda Raja. Baginda pun tidak bisa menolak saran Abu Nawas. Sang pangeran adalah pewaris tahta kerajaan. Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang Baginda Raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih Baginda Raja, Abu Nawas diberi hadiah atas bantuannya. Abu Nawas lalu pulang dengan hati senang, karena mendapat hadiah dari sang Baginda Raja Harun al-Rasyid. Kisah selanjutnya, yang berjudul, Kehebatan Mimpi. Alkisah. Suatu hari, seorang yogis, atau ahli yoga, dan seorang pendeta bersekongkol ingin memperdaya iman Abu Nawas. Dalam sebuah pengembaraan, setelah semua rencana siap disusun, mereka berangkat menemui Abu Nawas di kediamannya. Ketika mereka datang, Abu Nawas sedang melakukan sholat 2 rakaat. Setelah dipersilahkan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka masuk dan menunggu sambil berbincang-bincang santai. Seusai sholat, Abu Nawas menyambut mereka. Abu Nawas dan para tamunya bercakap-cakap sejenak. Mulailah mereka menyampaikan maksud dan tujuan mereka. "Wahai Abu Nawas, kami berdua sebenarnya ingin mengajak engkau untuk melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami," kata ahli yoga tersebut, dengan senang hati. "Lalu kapan rencananya?" tanya Abu Nawas polos. "Besok pagi," kata pendeta. "Baiklah, kalau begitu kita bertemu di warung teh besok," kata Abu Nawas menyanggupi. Hari berikutnya, mereka bertemu di warung teh. Setelah semua berkumpul, mereka pun mulai berangkat. Di tengah perjalanan mereka, semua orang mulai diserang rasa lapar. Akan tetapi, mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan, dan sesuai kesepakatan sebelumnya, mereka juga tidak boleh sarapan sebelum berangkat. Karena dari awal mereka memang sudah sepakat untuk tidak membawa bekal makanan dan minuman. Maka satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa lapar adalah dengan mencari derma. "Hai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma, guna membeli makanan untuk kita bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian," kata pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma, dari rumah satu ke rumah lain. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Abu Nawas kembali ke pendeta dan ahli yoga tersebut, dengan membawa makanan. Karena sudah tidak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata, "Mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga." "Jangan sekarang, kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah pada kalian," kata Abu Nawas menawarkan jalan keluar. "Aku tidak setuju. Kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun," kata pendeta. "Betul, aku pun tidak setuju, karena waktu makanku besok pagi. Besok pagi aku baru akan berbuka," kata ahli yoga. "Bukankah aku yang engkau jadikan alat pencari derma, dan derma itu sekarang telah kutukar dengan makanan ini? Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri, padahal aku sudah sangat lapar dan lelah demi kalian. Kenapa kalian tidak menghargai itu?" kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Namun begitu pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan.
Abu Nawas mengambil bagian yang menjadi haknya, meski Abu Nawas sudah terlihat sangat lapar, ditambah lelah karena disuruh mencari derma. Abu Nawas pun terus berusaha meyakinkan kawan-kawan, agar mengizinkan ia memakan bagiannya. Tetapi mereka tetap saja menolak. Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Namun Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikit pun kejengkelan dan kemarahannya. "Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian?" kata pendeta kepada Abu Nawas. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak, yang kedua lebih sedikit, dan yang terburuk akan mendapat paling sedikit." Pendeta itu menjelaskan. Abu Nawas setuju, ia tidak memberi komentar apa-apa, ia sudah tahu, jika itu memang akal bulus yang sudah mereka rencanakan, untuk menjebaknya, dan yang jelas mereka pasti tidak akan mengakui, tentang kehebatan mimpi Abu Nawas nantinya. Oleh sebab itu, ia pun mulai memikirkan jalan keluarnya. Hari pun mulai malam, embun mulai turun ke bumi. Pendeta dan ahli yoga mengantuk dan tidur. Karena perut lapar Abu Nawas tidak bisa tidur, ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kalau kawan-kawan sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan yang sudah dibeli tadi. Tanpa berpikir dua kali, Abu Nawas langsung melahap habis, bersama makanan bagian kawan-kawan, hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kekenyangan Abu Nawas baru bisa tidur. Keesokan hari, mereka bangun hampir bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri langsung bercerita. "Tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman, yang mirip sekali dengan nirvana. Aku merasakan kenikmatan, yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini." Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga benar-benar menakjubkan. Betul-betul luar biasa. Kemudian giliran pendeta menceritakan mimpinya. "Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu, dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam, di mana pendiri agamaku hidup. Aku bertemu dengan beliau, dan yang lebih membahagiakan adalah aku diberkatinya." Ahli yoga juga memuji-muji kehebatan mimpi pendeta itu. Abu Nawas hanya diam, ia bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut, pendeta dai ahli yoga mulai tidak sabar. Mereka pun menanyakan mimpi yang dialami Abu Nawas. Abu Nawas pun mulai bercerita. "Kalian tentu tahu Nabi Daud alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan, apakah aku berpuasa atau tidak. Aku katakan aku berpuasa, karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka, karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur, dan langsung menghabiskan makanan itu," kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah sedikit pun. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat, pendeta dan ahli yoga saling berpandangan satu sama lain. Mau tidak mau, mereka harus mengakui kehebatan mimpi Abu Nawas, meski dengan rasa lapar yang sangat mencekam, dan perasaan menyesal yang amat sangat karena telah berani mempermainkan Abu Nawas. Abu Nawas berkata dalam hati, "Rasain kalian. Dah dikasih hati malah minta otak. Hahaha." Tawa Abu Nawas dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin di Ahmad Channel Indo. Mimin masih melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya, yang berjudul Upah Tanpa Bekerja. Alkisah. Sosok Abu Nawas adalah orang yang sangat sederhana, meskipun ia dikenal dekat dengan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Tetapi kehidupan keluarganya cukuplah sederhana. Tidak memiliki harta benda yang berlimpah. Ia selalu berbagi dengan fakir miskin di sekitarnya, jika ia mendapat rezeki lebih, seperti mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. Selain menjadi orang terdekat Raja, sehari-harinya ia juga bekerja serabutan, seperti banyak orang di kampungnya. Kadang ia berkebun, menebang pohon, menjadi tukang kayu, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dianggap halal. Suatu waktu pada musim kemarau, Abu Nawas sedang tidak mendapatkan pekerjaan apapun, ia juga jarang diundang Baginda, sehingga tidak mendapatkan hadiah,
pemasukan Abu Nawas semakin menipis, ia hanya mengandalkan sisa dari tabungan untuk membiayai keluarganya sehari-hari. Kadang Abu Nawas mengisi kekosongan waktunya itu dengan beribadah saja, karena tidak ada pekerjaan lain. Suatu hari, istri Abu Nawas meminta sesuatu kepada suaminya. Ia berkata, "Wahai suamiku, kapan engkau berikan aku sebuah gaun indah? Beberapa hari ini engkau hanya menghabiskan waktumu untuk berdoa saja." Ucap istri Abu Nawas, "Tapi semuanya kulakukan dengan ikhlas, hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," sahut istri Abu Nawas. Spontan Abu Nawas beranjak menuju pekarangan rumahnya. Dengan berbekal sehelai tikar dan alat peribadatan lain, Abu Nawas mulai bersujud untuk menyampaikan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak," ujar Abu Nawas dengan suara lantang, dan dilakukannya berulang-ulang. Rupanya suara Abu Nawas terdengar oleh seorang tetangganya, yang kaya dan sedang beristirahat di depan rumah. Mendengar permohonan Abu Nawas, tetangga itu pun berniat untuk mengerjai Abu Nawas. Ia langsung melempar sekantung uang perak 100 keping ke arah Abu Nawas. Abu Nawas pun dibuat kaget. Tidak percaya apa yang telah ia dapatkan, ia pun langsung mengambil uang tersebut dan langsung berlari menemui istrinya di dalam rumah. "Istriku, aku memang wali Allah, dan aku baru saja mendapatkan upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Abu Nawas dengan girang. Melihat Abu Nawas sudah membawa lari uangnya, si tetangga pun tidak terima dan langsung menemui Abu Nawas untuk meminta uangnya kembali. "Hai Abu Nawas, kembalikan uang yang baru saja aku lemparkan tadi. Itu milikku," kata tetangga itu. "Bagaimana mungkin uang itu milikmu? Aku memohon kepada Tuhan, dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Tuhan," jawab Abu Nawas. Karena Abu Nawas tetap bersikeras tidak mau mengembalikan uang tersebut, tetangga usil itu pun memutuskan menyelesaikan permasalahan itu di pengadilan. Sehari setelah itu, Abu Nawas pun dipanggil ke pengadilan. Hakim mulai bertanya, "Hai Abu Nawas, engkau berhadir di sini karena suatu perkara, engkau telah disangka mengambil kepunyaan tuan ini," kata hakim sambil menunjuk ke arah tetangga Abu Nawas. "Apa pembelaanmu wahai Abu Nawas?" tambah hakim. "Tetangga saya ini gila, Puan Hakim. Ia pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba tanyakan saja, misalnya jubah saya, keledai saya, tentu semua diakui sebagai miliknya," jawab Abu Nawas. "Tapi itu memang milikku," teriak tetangganya yang kaget akan pertanyaan Abu Nawas tersebut. Abu Nawas kemudian menceritakan seluruh kronologi kejadiannya. Hakim akhirnya memutuskan jika Abu Nawas tidak bersalah, dan uang itu adalah sah milik Abu Nawas karena ia sudah memohon kepada Tuhan, dan uang itu jatuh sendiri kepadanya. Mendengar keputusan yang dikatakan hakim, tetangga Abu Nawas langsung pingsan. Kisah selanjutnya, yang berjudul, "Di Manakah Tuhan Bersemayam?" Alkisah. Suatu ketika, sepulangnya dari ibadah haji, Baginda Harun al-Rasyid mengundang Abu Nawas, yang sudah lama tidak berjumpa ke istana. Baginda memerintahkan beberapa prajuritnya, untuk menjemput Abu Nawas untuk dihadapkan ke istana. Sesampainya di istana, Baginda langsung menyambut Abu Nawas dan mengajaknya ke pendopo, untuk berbincang-bincang sambil minum teh. Dalam perbincangan itu, Baginda mengajukan beberapa pertanyaan, yang masih tergiang di kepalanya, seputar ibadah haji yang baru saja ia tunaikan. Ia penasaran, kenapa orang-orang berputar-putar, mengelilingi Ka'bah Baitullah atau tawaf. Padahal orang yang menunaikan ibadah haji adalah tamu Allah. Jika sebagai tamu Allah, kenapa tidak dipersilahkan masuk ke dalam Baitullah satu persatu, pikir Baginda. Baginda pun mulai mengajukan pertanyaan pada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apakah arti Ka'bah atau Baitullah itu?" "Ka'bah adalah rumah Allah, Baginda yang mulia," jawab Abu Nawas. "Sebagai apakah orang yang menunaikan ibadah haji itu?" tanya Baginda selanjutnya. "Sebagai tamu Allah, Baginda yang mulia," jawab Abu Nawas lagi. "Kalau sebagai tamu Allah, mengapa mereka tidak dipersilahkan masuk saja ke dalam Baitullah?" tanya Baginda lagi. "Baitullah itu hanyalah sebagai lambang, wahai Baginda," kata Abu Nawas. "Kalau begitu di manakah Allah itu bersemayam?" tanya Baginda ingin tahu. "Di dalam hati orang mukmin," jawab Abu Nawas.
Karena tidak ada suatu ruang, yang bagaimanapun luasnya mampu menampung zat Allah. Kecuali hati orang mukmin. Kolbu mukmin Baitullah, atau hati orang mukmin adalah rumah Allah. Abu Nawas menjelaskan, mengapa Baitullah dijadikan kiblat? Tanya Baginda kembali. Untuk memudahkan pemahaman orang awam, paduka yang mulia. Kata Abu Nawas, Baitullah itu terlihat mata, dari itu sholat, syariat kiblatnya adalah Baitullah, yang waktunya ditentukan dan dengan bacaan tertentu pula. Sedangkan sholat tarikat kiblatnya hati, waktunya bisa setiap saat, dan bacaannya zikir kepada Allah. Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja Harun pun puas, dengan jawaban yang diberikan Abu Nawas. Abu Nawas pun dipersilahkan pulang, sambil membawa oleh-oleh dari Mekah, dan ditambah 1000 koin uang emas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas memberikan hadiah dan uang kepada keluarganya. Istri Abu Nawas senang, sambil mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah selanjutnya, yang berjudul, Menduduki Singgasana Sang Raja, Al-Kisah. Sejak diangkat menjadi penasehat di istana, Abu Nawas jadi sering rindu akan kehidupan lamanya sebagai rakyat biasa. Kerinduannya tersebut sangat sulit untuk ditunaikan, mengingat ia adalah seorang pejabat negeri, dan pertimbangannya, serta masukannya selalu dibutuhkan oleh Baginda Raja. Lama-kelamaan, hal itu juga membuat Abu Nawas bosan dengan kehidupan istana. Meski ia mendapat banyak fasilitas, akan tetapi ia tidak bisa mundur begitu saja, tanpa ada alasan yang bisa diterima Baginda, dan ini merupakan suatu yang sangat sulit. Suatu malam, ketika hendak memejamkan matanya, Abu Nawas berpikir bagaimana caranya, agar ia bisa keluar dari istana, dan bisa menjalani kehidupan lamanya lagi. Seperti berkumpul dengan keluarganya kapanpun ia mau, bercocok tanam di kebunnya, bermain bersama sahabatnya, dan lainnya. Dari sinilah kemudian muncul sebuah ide gila, yang bisa membawanya keluar dari istana dengan cepat. Setelah ide tersebut didapatnya, Abu Nawas pun bisa tidur dengan pulas. Keesokan harinya, ia sengaja bangun pagi-pagi buta, kemudian pergi ke ruang utama istana. Saat itu suasana masih sepi, hanya terdapat beberapa pengawal. Baginda sendiri masih terbaring di tempat tidurnya. Pada saat itu, Abu Nawas mengendap-endap mendekati singgasana raja, dan kemudian mendudukinya. Tidak hanya itu saja, Abu Nawas juga mengangkat kaki, dan menyilangkan salah satu kakinya, seolah-olah dialah rajanya. Melihat kejadian itu, beberapa pengawal kerajaan sangat terkejut. Mereka dengan sigap langsung menangkap Abu Nawas. Mereka menilai bahwa siapapun tidak berhak duduk di singgasana raja, kecuali Raja Harun sendiri. Barang siapa yang menempati tahta raja, adalah termasuk dalam kejahatan yang besar, dan hukumannya adalah digantung. Para pengawal menangkap Abu Nawas, kemudian menyeretnya turun dari tahta, kemudian memukulinya hingga babak belur. Mendengar teriakan Abu Nawas yang kesakitan, raja menjadi terbangun dan menghampirinya. "Wahai pengawal, apa yang kalian lakukan?" tanya Baginda. "Ampun Baginda, Abu Nawas telah lancang duduk di singgasana paduka, oleh sebab itu, kami terpaksa menyeret dan memukulinya," jawab salah seorang pengawal. Sesaat setelah itu, Abu Nawas tiba-tiba saja menangis. Tangisannya sengaja ia buat kencang sekali, sehingga banyak menyita perhatian penghuni istana lainnya. "Benarkah yang dikatakan pengawal itu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Benar paduka," jawab Abu Nawas. Raja sangat terkejut dengan penuturan Abu Nawas itu. Jika mengikuti peraturan yang ada, Abu Nawas akan dikenai hukuman mati. Tetapi Baginda tidak sampai hati melaksanakannya, mengingat begitu banyak jasa yang diberikan Abu Nawas kepada kerajaan. "Sudahlah, tidak usah menangis. Jangan khawatir, aku tidak akan menghukummu. Cepat hapus air matamu," ucap Baginda. "Wahai Baginda, bukan pukulan mereka yang membuatku menangis, aku menangis karena kasihan terhadap paduka," kata Abu Nawas. Baginda Raja tercengang oleh ucapan Abu Nawas. "Engkau mengasihaniku?" tanya Raja Harun kembali. "Mengapa engkau harus menangisiku?" kata Raja lagi. Abu Nawas menjawab, "Wahai Raja, aku cuma duduk di tahtamu sekali, tapi mereka telah memukuliku dengan begitu keras. Apalagi paduka telah menduduki tahta selama berpuluh-puluh tahun. Pukulan seperti apa yang akan paduka terima? Aku menangis karena memikirkan nasib paduka yang malang," jawab Abu Nawas.
Baginda tidak menyangka, Abu Nawas menjual harga dirinya di depan banyak pengawal. Oleh karena itu, Raja Harun hanya menghukum Abu Nawas untuk dikeluarkan dari istana. Baiklah jika demikian, mulai detik ini kamu harus meninggalkan istanaku, kata Raja sedikit geram. Baiklah Paduka, jawab Abu Nawas sambil menyalami Raja Harun, untuk kemudian pamit keluar dari istana. Ia pun merasa bebas sekarang, karena yang ia kehendaki telah tercapai, meski harus mendapat pukulan dari para prajurit kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin, di Ahmad Channel Indo. Mimin masih melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya, yang berjudul Telur Beranak. Alkisah. Suatu sore sepulang kerja, Abu Nawas duduk santai di beranda rumahnya. Ia sedang berpikir keras bagaimana cara memberikan makan keluarganya beberapa minggu ke depan. Hal itu mengingat karena Baginda Raja Harun al-Rasyid jarang memanggil ia menghadap ke istana, sehingga ia tidak mendapat hadiah dari Baginda, sedangkan upah dari pekerjaannya tidaklah seberapa. Ketika sedang bersantai dan terus memutar otaknya, tiba-tiba pandangan Abu Nawas menuju ke sebuah rumah mewah, dan sangat luas berjarak beberapa ratus meter dari rumahnya. Rumah tersebut adalah rumah orang kaya dan tuan tanah di kampung itu. Rumah tersebut sangat lengkap, juga tersedia gudang penyimpanan makanan, peternakan, perkebunan dan lainnya. Hampir semua orang di kampung itu, bekerja pada tuan tanah tersebut, termasuk Abu Nawas. Akan tetapi masalahnya, tuan tanah tersebut sangat kikir dan tamak. Sebelumnya, Abu Nawas di kampung itu sangat dikenal dengan bermacam kehebatannya. Salah satunya adalah membuat segala benda beranak. Sebenarnya kabar ini sudah biasa terdengar di kalangan masyarakat di sana. Ceritanya adalah, setiap kali Abu Nawas meminjam sesuatu, pasti akan dikembalikan secara lebih dengan alasan beranak. Alasan tersebutlah yang membuat orang-orang di sana sangat senang meminjamkan sesuatu kepada Abu Nawas. Dari hal ini, Abu Nawas mulai berpikir ingin meminjam sesuatu, tapi kali ini ia akan meminjam pada tuan tanah yang kikir dan tamak itu. Abu Nawas segera beranjak dari duduknya, menuju rumah tuan tanah tersebut. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menyampaikan maksudnya, ingin meminjam 3 butir telur dari tuan tanah tersebut. Kontan saja si tuan tanah senang bukan kepalang, karena mengetahui jika telurnya nanti akan beranak saat dikembalikan Abu Nawas. Karena kesempatan itu, si tuan tanah mulai menggunakan segala cara, agar Abu Nawas meminjam uang padanya, dengan harapan juga akan beranak. Ia juga menawarkan pinjaman-pinjaman lain kepada Abu Nawas, tetapi semuanya ditolak. Abu Nawas hanya meminjam 3 butir telur kepadanya. Saat tuan tanah menanyakan kapan telur itu akan beranak, Abu Nawas menjawab itu tergantung dengan keadaan, kemudian pamit meninggalkan rumah tuan tanah tersebut. 4 hari sudah berlalu, Abu Nawas pun mengembalikan telur yang dipinjamnya, dengan 5 butir telur. Tuan tanah sangat gembira, dan dia menawarkan pinjaman lagi. Abu Nawas pun meminjam piring sebanyak 2 buah, dan tuan tanah itu dengan senang hati meminjamkannya, dengan harapan piring beranak seperti telur sebelumnya. 4 hari pun berlalu lagi, dan Abu Nawas mengembalikan piring sebanyak 3 buah. Walaupun tidak sesuai dengan yang diharapkan, tetapi hati si tuan tanah cukup gembira. Ia berpikir, tidak apalah hanya beranak 1, karena bisa saja seseorang itu mempunyai anak 1, 2, bahkan tidak memiliki anak sama sekali. Seperti biasa, ia kembali menawarkan pinjaman uang kepada Abu Nawas. Abu Nawas tetap menolak, dengan segala cara bujuk rayu, akhirnya tuan tanah yang tamak itu. Abu Nawas setuju untuk meminjam uang padanya. Tidak tanggung-tanggung, ia diberi pinjaman sebanyak 1000 dinar, uang sebanyak itu cukup untuk membayar upah selama 1 bulan, untuk semua orang yang bekerja pada tuan tanah tersebut. Setelah menerima pinjaman uang 1000 dinar, Abu Nawas segera pamit meninggalkan si tuan tanah. Hari-hari terus berlalu, tuan tanah harap-harap cemas, tidak terasa sudah sampai 1 bulan. Abu Nawas juga tidak kunjung datang ke rumahnya, untuk mengembalikan pinjamannya yang sudah beranak. Karena sudah tidak sabar, dengan perasaan gembira, si tuan tanah berangkat menuju rumah Abu Nawas bersama beberapa pengawal. Namun sayang, ketika sampai di rumah Abu Nawas, ia mendapat berita yang sangat mengejutkan.
Sayang sekali Tuan, uang yang Tuan pinjamkan, bukannya beranak, malah 3 hari setelah saya bawa pulang, mati mendadak. Ujar Abu Nawas. Mendengar itu, si Tuan Tanah menjadi sangat marah. Abu Nawas hampir dipukuli oleh para pengawal Tuan Tanah, tapi untung saja tidak jadi, karena pada saat itu ada rombongan pekerja yang baru pulang. Tuan Tanah pun segera kembali ke rumahnya, dengan perasaan yang sudah bercampur aduk, antara marah dan kesal. Keesokan harinya, ia mengadukan Abu Nawas ke pengadilan, dan berharap Abu Nawas dihukum gantung, atau bahkan dihukum rajam. Di depan hakim, Abu Nawas melakukan pembelaan dengan membeberkan semua duduk persoalannya. Demikian juga dengan si Tuan Tanah. Pengadilan pun memutuskan bahwa Abu Nawas tidak bersalah karena sangat masuk akal kalau sesuatu yang bisa beranak pasti bisa mati. Seketika itu juga Tuan Tanah yang tamak itu jatuh pingsan, dan Abu Nawas pun terbebas dari segala hukuman. Kisah selanjutnya, yang berjudul Mencari Cincin. Alkisah. Suatu hari, Abu Nawas sibuk mondar-mandir mencari sesuatu di sekitar rumahnya. Ia terus mencari-cari, namun tidak pernah menemukannya. Waktu pun terus berjalan, hingga sudah setengah hari ia mencari. Karena sudah terlalu lama mencari namun belum menemukan, akhirnya banyak di antara tetangga-tetangganya yang bertanya-tanya padanya karena penasaran. Mereka pun banyak yang ikut bergabung untuk membantu Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, apakah yang sedang engkau lakukan?" tanya seorang tetangga. "Mencari cincin," jawab Abu Nawas dengan santai. Para tetangganya yang bergabung pun turut serta membantu sebisanya. Ikut mondar-mandir ke sana kemari lama sekali, hingga mereka pun kelelahan dan bosan. "Memangnya cincinmu itu kira-kira jatuhnya di mana?" tanya salah seorang lain dari para tetangga. "Seingatku, cincin itu jatuh di dalam rumahku," jawab Abu Nawas dengan santai tanpa merasa bersalah. Mendengar jawaban Abu Nawas, para tetangga yang ikut membantu langsung berhenti dari pencariannya. Sebagian ada yang marah dan langsung pergi, sedangkan sebagian lainnya tetap tinggal. "Jika jatuh di dalam rumah, mengapa engkau mencarinya di luar rumah?" tanya salah satu tetangga yang tinggal. Sejenak Abu Nawas menghela nafas. Abu Nawas pun memberikan alasan. "Bukankah kita sering melakukan itu, saudara-saudaraku? Seringkali kita mencari penyebab di luar kita, atas berbagai persoalan yang kita hadapi." Abu Nawas kemudian menambahkan, "Bahkan, kita menyalahkan pihak lain, saat ditimpa masalah, dan menjadikan orang-orang di luar kita, sebagai penyebab utama atas persoalan, yang melilit diri kita sendiri." Catatan: semoga kisah di atas dapat kita ambil pelajarannya. Kisah selanjutnya, gaya memanah. Alkisah. Suatu hari, Abu Nawas diundang Baginda Raja Harun ar-Rasyid ke istana, seperti biasanya untuk berbincang-bincang, dan mendengarkan pendapat dan juga nasihat dari Abu Nawas. Sesampai di istana, Abu Nawas dijamu dengan makanan, dan setelah itu diajak ke pendopo Baginda Raja, untuk berbincang-bincang. Seperti biasa dalam perbincangan itu, Baginda Raja banyak melontarkan berbagai pertanyaan, termasuk pertanyaan yang akan menjebak Abu Nawas, namun seperti biasanya juga, Abu Nawas selalu lolos dari jebakan sang Baginda tersebut, dan hanya membuat beliau malu atas jawaban Abu Nawas. Merasa tidak ingin dipermalukan lebih jauh oleh Abu Nawas, Baginda pun mengajak Abu Nawas ke taman di depan istana, dan menantang kecakapan Abu Nawas dalam memanah. Sesampai di taman, Baginda berkata, "Wahai Abu Nawas, di hadapan prajuritku, tunjukkanlah keahlianmu dalam memanah. Jika engkau berhasil mengenai sasaran, maka hadiah akan menantimu. Akan tetapi, jika engkau gagal maka penjara yang akan menantimu." Meski sedikit risau mendengar perintah Baginda, yang bertujuan menjebaknya, Abu Nawas tetap memperlihatkan sikap santai, dan menerima tantangan Baginda Raja. Ia pun mulai mengambil busur beserta 3 anak panahnya, sambil memikirkan jalan keluar, jika ia nanti gagal mengenai sasaran, karena ia memang jarang memanah. Abu Nawas pun mulai menarik busurnya, dan menembakkan panahnya ke sasaran. Sayangnya anak panahnya meleset jauh dari sasaran. Baginda pun tidak bisa menahan tawanya, sedangkan untuk menutupi kelemahannya, Abu Nawas langsung memberi alasan. "Dari pengamatan hamba, yang tadi itu adalah gaya memanah para makelar tanah, wahai Baginda," ujar Abu Nawas. Sesaat kemudian, ia kembali membidik panahnya ke sasaran,
namun ia gagal lagi, ia pun kembali berkilah. Kalau yang ini Paduka, gaya juragan tanah, kata Abu Nawas menutupi kelemahannya yang kedua. Selanjutnya untuk ketiga kalinya, Abu Nawas kembali membidik panahnya ke sasaran sambil berharap-harap cemas dan dalam hati terus berdoa. Entah kenapa kali ini nasib baik datang padanya, anak panah Abu Nawas mengenai tepat sasaran. Nah, yang ini baru gaya Abu Nawas memanah, hamba pun menunggu hadiah yang Paduka janjikan, kata Abu Nawas gembira. Baginda pun tidak bisa menahan tawanya. Sesuai yang dijanjikan, Baginda memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Ia pun langsung mohon diri kembali kepada keluarganya. Kisah selanjutnya, mengerjai monyet. Alkisah. Pada suatu hari yang cerah, ketika Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai, ia tiba-tiba menjumpai ada kerumunan orang-orang. Ia pun merasa penasaran, dan kemudian bertanya kepada seseorang di sana. Sedang ada apa di sana? Tanya Abu Nawas. Sedang ada pertunjukan seekor monyet ajaib. Jawab orang itu. Ajaib bagaimana maksudmu? Tanya Abu Nawas kembali. Monyet itu mengerti bahasa manusia, dan ia tidak mau tunduk kepada orang lain kecuali pemiliknya. Jawab orang itu. Abu Nawas semakin penasaran, dan segera menuju ke kerumunan untuk menyaksikan pertunjukan. Sesampai di kerumunan, ia melihat sang pemilik monyet ajaib, dengan bangga menawarkan kepada penonton akan memberikan hadiah yang besar, seandainya mereka dapat menundukkan monyet ajaib tersebut, agar mau menurut dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Satu persatu, penonton mulai mencoba melakukan berbagai cara, agar monyet itu, mau menganggukkan kepalanya. Namun belum ada satupun yang berhasil, menundukkan monyet ajaib itu. Keadaan tersebut semakin membuat Abu Nawas penasaran, dan ia pun tertarik ingin menguji seberapa gigihnya, monyet tersebut tunduk hanya pada pemiliknya, sehingga ia tidak mau menuruti orang lain. Abu Nawas kemudian maju, mencoba menundukkan monyet ajaib itu, ia berbicara pada monyet tersebut. Tahukah engkau siapa diriku? Monyet itu menggelengkan kepalanya. Apakah engkau takut kepada diriku? Monyet itu tetap menggelengkan kepalanya. Takutkah engkau kepada tuanmu? Monyet itu mulai ragu, dan Abu Nawas kembali bertanya. Jika engkau tidak takut kepada tuanmu, maka aku akan melaporkan kepada tuanmu, desak Abu Nawas. Mendengar ancaman Abu Nawas, dengan spontan kemudian monyet itu, langsung menganggukkan kepalanya. Monyet tersebut tidak teringat akan perintah tuannya untuk tidak menurut kepada orang lain. Penonton bersorak ria, melihat keberhasilan Abu Nawas menundukkan monyet yang katanya ajaib itu, dan dengan berat hati bercampur malu, pemilik monyet itu menyerahkan hadiah yang dijanjikan kepada Abu Nawas. Pemilik monyet sangat marah, dan kemudian memukul monyet tersebut. Pada beberapa hari berikutnya, pemilik monyet kembali mengadakan pertunjukan, dengan maksud membalas rasa malu sebelumnya. Tapi kali ini dengan gaya yang berbeda, di mana penantang harus mampu menundukkan monyet itu, agar mau menganggukkan kepalanya. Satu persatu penonton mulai mencoba dengan berbagai cara, termasuk cara yang digunakan Abu Nawas sebelumnya. Tetapi monyet itu tetap tidak mau tunduk, dan menggelengkan kepalanya, karena sangat takut pada ancaman tuannya. Tibalah giliran Abu Nawas untuk maju dan kembali melemparkan pertanyaan kepada monyet tersebut. Tahukah engkau siapa diriku? Tanya Abu Nawas. Monyet itu mengangguk. Takutkah engkau kepadaku? Monyet itu tetap mengangguk. Takutkah engkau kepada tuanmu? Monyet itu masih mengangguk. Tahukah engkau gunanya balsem ini? Tanya Abu Nawas seraya mengeluarkan bungkusan kecil, yang berisi balsem dari sakunya. Namun monyet itu tetap mengangguk. Abu Nawas kembali bertanya, apa boleh balsem ini kugosokkan pada selangkanganmu? Monyet itu mengangguk. Abu Nawas kemudian menggosokkan balsem ke selangkangan monyet. Monyet tersebut merasa sangat kepanasan. Abu Nawas kemudian mengeluarkan lagi dari sakunya bungkusan balsem, kali ini lebih besar dan dia kembali bertanya kepada monyet tersebut. Apakah boleh aku menghabiskan balsem ini, untuk kugosokkan pada selangkanganmu? Tanya Abu Nawas. Monyet itu sangat ketakutan, dan lupa akan ancaman tuannya, dengan spontan. Kemudian monyet itu langsung menggelengkan kepalanya. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas dapat menundukkan monyet itu, dan kembali pulang dengan membawa hadiahnya. Si pemilik monyet tersebut, rugi besar dan berkata dalam hati, dia kapok mengadakan pertunjukan di pasar itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin di Ahmad Channel Indo. Mari kita melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk alur ceritanya, yang berjudul Tunaikan Nazar. Al-Kisah. Pada suatu masa, di negeri Persia, hiduplah seorang lelaki bernama Abdul Hamid Al-Kharizmi. Ia adalah seorang saudagar kaya raya di daerahnya. Namun sayang, ia belum dikaruniai seorang pun anak, meski sudah beberapa tahun menikah. Sepanjang hari dalam ibadahnya, Abdul Hamid senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai seorang anak, hingga pada suatu hari dalam doanya, ia bernazar akan menyembelih seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia. Tanpa diduga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Suatu hari, istrinya yang bernama Zazariyah berteriak sambil memeluknya dan berkata, "Wahai suamiku, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengabulkan doa kita selama ini, aku sedang hamil," kata istrinya. Mendengar perkataan istrinya, Abdul Hamid merasa sangat bahagia. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, hingga tibalah waktu istri Abdul Hamid melahirkan. Istri Abdul Hamid melahirkan seorang anak laki-laki. Beberapa hari selanjutnya, keluarga Abdul Hamid larut dalam kebahagiaan, karena baru dikaruniai seorang putra, hingga ia teringat akan nazar yang pernah ia ucapkan dalam sebuah doa. Sejak teringat akan nazar itu, maka bergegaslah Abdul Hamid mencari seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia. Beberapa hari Abdul Hamid dengan beberapa pembantunya mencari kambing itu, akan tetapi tidak pernah menemukannya. Mulailah gelisah hati si Abdul Hamid, karena takut nazarnya tidak dapat ditunaikan. Dalam kegelisahannya itu, ia teringatlah akan seorang sahabatnya di negeri Baghdad, yang terkenal akan kecerdasannya dalam menyelesaikan banyak persoalan. Segeralah ia mengutus beberapa pembantunya, untuk mencari dan membawa Abu Nawas kepadanya. Para utusan itu berangkat ke Baghdad menemui Abu Nawas. Setelah beberapa hari perjalanan dan beberapa hari mencari, akhirnya ditemukanlah rumah Abu Nawas. Setelah berjumpa dengan Abu Nawas, para utusan itu pun menceritakan maksud kedatangan mereka. Abu Nawas lalu berkata, "Baiklah, aku pamit pada keluargaku dulu, dan segera berangkat bersama kalian," kata Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun berangkat bersama anak buahnya Abdul Hamid. Di sepanjang perjalanan Abu Nawas terus memikirkan jalan keluar bagi masalah sahabatnya Abdul Hamid itu. Setelah beberapa hari menempuh perjalanan, tibalah Abu Nawas di rumah sahabatnya tersebut. Abu Nawas disambut oleh sahabatnya tersebut, dan menceritakan kepada Abu Nawas tentang masalah yang sedang membuat hatinya gundah. "Berilah aku waktu semalam saja untuk berpikir. Besok pagi akan aku beri jawabannya," kata Abu Nawas yang memang belum menemukan cara selama di perjalanan. Hari pun menjelang malam, Abu Nawas yang sudah lelah menempuh perjalanan jauh, diminta beristirahat di sebuah kamar tamu. Akan tetapi sudah tengah malam, Abu Nawas belum bisa menemukan jalan keluar untuk masalah tersebut. Hingga matanya sudah sangat mengantuk, tiba-tiba ia teringat sebuah cara untuk menyelesaikan persoalan sahabatnya itu. Setelah cara ditemukan, barulah Abu Nawas dapat tertidur dengan lelap. Keesokan harinya, Abu Nawas segera meminta pembantu Abdul Hamid menyediakan seekor kambing biasa. Abu Nawas merencanakan sebuah kejutan untuk sahabatnya itu. Setelah kambing disediakan, Abu Nawas kemudian memanggil sahabatnya Abdul Hamid beserta istrinya. Abu Nawas kemudian berkata, "Wahai sahabatku, aku sudah menemukan kambing yang kau cari-cari selama ini, dan engkau dapat menunaikan nazarmu dengan segera menyembelih kambing ini," kata Abu Nawas. Abdul Hamid kaget dan bingung ketika melihat kambing yang dimaksud Abu Nawas. Ia kemudian berkata, "Wahai Abu Nawas, bukankah itu kambing biasa dan sama seperti kambing lainnya? Kambing ini tidak memiliki tanduk sebesar jengkal manusia," kata sahabatnya dengan wajah lesu dan perasaan ragu. Mendengar perkataan sahabatnya itu, Abu Nawas kemudian memintanya untuk membawa bayi laki-lakinya yang baru lahir itu kepada Abu Nawas. Setelah menerima anak bayi laki-laki itu, Abu Nawas kemudian berkata, "Wahai sahabatku, lihatlah, bukankah tanduk kambing ini sebesar jengkal manusia?" kata Abu Nawas seraya meletakkan jengkal anak bayi itu pada tanduk kambing, dan memperlihatkan pada Abdul Hamid beserta istrinya. Melihat itu, barulah Abdul Hamid dan istrinya mengerti.
Mereka sangat lega dan gembira, karena telah berhasil menunaikan nazar mereka. Mereka pun akhirnya sangat berterima kasih kepada Abu Nawas, karena telah membantu mereka melewati persoalan rumit yang mereka hadapi. Sama-sama, jawab Abu Nawas dengan tersenyum. Sebagai ucapan terima kasih, Abu Nawas diberi hadiah 100 dirham. Kisah selanjutnya, yang berjudul, Harimau Berjenggot. Alkisah. Suatu hari, Baginda Raja terlihat jadi pendiam dan hati tak menentu, seakan menyimpan amarah. Beberapa saat kemudian, ia memerintahkan beberapa pengawal untuk menjemput Abu Nawas dan dihadapkan padanya. Abu Nawas pun segera memenuhi panggilan sang raja. Setelah sampai di istana, ia langsung menghadap Baginda. Tanpa basa-basi Baginda langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali melihat harimau berjenggot, dan tugasmu adalah menghadirkannya di hadapanku." Titah raja dengan tegas, "Engkau hanya kuberi waktu 8 hari, jika tidak bisa, maka aku akan menghukummu." Tambah sang raja, "Baiklah yang mulia, hamba akan melaksanakan perintah Baginda," jawab Abu Nawas. Setelah menerima perintah Baginda, Abu Nawas pamit mohon diri untuk meninggalkan istana. Sesampainya di rumah, Abu Nawas meminta seorang tukang kayu untuk membuatkannya sebuah kandang harimau, yang mana waktu pengerjaannya berlangsung selama 3 hari. Pada hari selanjutnya, Abu Nawas pun menemukan ide untuk mengisi kandang tersebut dengan seekor harimau berjenggot. Ia mulai menceritakan tugas yang diberikan Baginda tersebut pada istrinya. Abu Nawas berpesan pada istrinya, "Wahai istriku, jika pada hari ke-7 nanti datang seorang tamu laki-laki berjenggot, maka mintalah ia duduk dalam kandang tersebut." Pesan Abu Nawas. Sampailah pada hari ke-7, ketika hari sudah menjelang siang, Abu Nawas berangkat menuju sebuah musola, yang sedikit jauh dari kampungnya, untuk menunaikan sholat zuhur berjamaah. Selesai sholat, Abu Nawas tidak segera beranjak dari tempat duduknya. Sang imam pun datang menghampirinya dan bertanya, "Tumben sekali engkau sholat berjamaah di sini," kata sang imam. Abu Nawas pun berpura-pura sedih, dan tidak menjawab pertanyaan sang imam. Sang imam pun kembali bertanya, kenapa ia bersedih, akan tetapi Abu Nawas tetap diam. Sang imam yang penasaran terus memaksa, hingga akhirnya Abu Nawas mau menjawab pertanyaannya. Ia menceritakan jika semalam, ia bertengkar dengan istrinya, karena itulah ia meninggalkan rumah, dan sholat di musola itu yang sedikit jauh dari rumahnya. Setelah mendengar semua penjelasan dari Abu Nawas, sang imam meminta izin agar diperbolehkan Abu Nawas menjumpai istrinya Abu Nawas untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Abu Nawas. Abu Nawas lalu memberikan izin. Dengan segera sang imam dengan senang hati, langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas menemui istrinya. Namun diam-diam, Abu Nawas juga mengikutinya dari belakang. Sesampainya di rumah Abu Nawas, ia langsung menemui istri Abu Nawas dan berkata, "Wahai Adinda, buat apa memiliki suami yang jahat dan miskin, apalagi kehidupan Abu Nawas tidak karuan, jadilah istriku, kamu pasti akan lebih bahagia, dan tidak kekurangan apapun," ujar sang imam penuh harap. "Baiklah, jika memang itu kehendak Anda," ujar istri Abu Nawas. Tidak lama kemudian, terdengar suara orang mengetuk pintu. Ia adalah Abu Nawas beserta 2 orang sahabatnya, yang sengaja diajak Abu Nawas untuk minum teh di rumahnya. Mendengar ada yang datang, sang imam sangat kaget, dan takut perilakunya diketahui orang lain. Di mana tidak sepantasnya ia berduaan dengan seorang perempuan, yang sudah bersuami apalagi menggodanya. Ia pun mulai bingung harus bersembunyi di mana. Istri Abu Nawas pun menyarankan agar dia bersembunyi di dalam kandang harimau, yang sudah ditutupi kain itu. Si imam pun menuruti dan masuk ke dalam kandang tersebut, kemudian ia dikunci dari luar. Semalaman sang imam bersembunyi di dalam kandang itu, dan tidak berani keluar. Ia takut istri Abu Nawas sudah menceritakan, jika ia telah menggodanya, dan menghasut suaminya, dan pasti Abu Nawas akan melaporkannya kepada Baginda. Abu Nawas pun tidak beranjak dari rumahnya malam itu. Ia sudah mengetahui jika di dalam kandang itu, adalah si imam seperti diceritakan istrinya. Sebelumnya Abu Nawas juga sudah mengetahui, jika si imam suka berperilaku buruk, suka menggoda istri-istri orang di kampung itu. Oleh sebab itu, Abu Nawas berencana memberi ia pelajaran, karena perilaku seperti itu sangat tidak pantas, apalagi dilakukan oleh seorang imam. Hari sudah menjelang tengah malam,
Si imam yang sudah lelah berpikir di dalam kandang, akhirnya tak sadar tertidur pulas. Pada pagi harinya, Abu Nawas dikejutkan dengan kedatangan beberapa pengawal kerajaan. Hari itu adalah hari ke-8, sesuai janjinya kepada Baginda, untuk menghadirkan harimau berjenggot ke hadapan Baginda. Para pengawal segera membawa Abu Nawas, beserta kandang harimau yang ditutupi kain, yang di dalamnya berisi tuan imam. Si imam pun terperanjat dari tidurnya. Saat para pengawal membawa kandang itu, ia tidak berani berbicara, takut orang-orang tahu, jika di dalam kandang tersebut adalah dirinya. Dalam kandang tersebut, ia hanya bisa pasrah akan apa yang terjadi selanjutnya. Setelah beberapa jam menempuh perjalanan, kini tibalah mereka di istana. Abu Nawas segera menghadap Baginda di sebuah lapangan, di dalam kerajaan yang sangat luas, di mana sudah dipenuhi oleh banyak orang yang penasaran akan harimau berjenggot yang dibawa Abu Nawas. Baginda pun segera bertanya, "Wahai Abu Nawas, segera tunjukkan kepadaku rupa harimau berjenggot itu." Perintah sang raja. "Baiklah Baginda," kata Abu Nawas seraya membuka kain penutup kandang tersebut. Baginda raja dan seluruh rakyat yang hadir, langsung terperanjat. Ketika melihat yang terkurung di dalam kandang tersebut, adalah seorang manusia berjenggot lebat. Si imam yang merasa sangat malu, hanya bisa menutup mukanya dengan kedua tangannya. Baginda yang penasaran mencoba mendekati kandang tersebut, untuk melihat siapa sebenarnya di dalam kandang tersebut. Sang imam pun mencoba memalingkan wajahnya, yang ditutupi itu, karena merasa sangat malu. Baginda pun meminta sang imam untuk menunjukkan wajahnya, dengan terpaksa sang imam membukanya. Baginda pun semakin terkejut. Tatkala mengetahui, jika ia adalah seorang imam, beliau kemudian berkata dengan keras, "Apa-apaan engkau ini Abu Nawas? Kenapa sang imam bisa ada di kandang ini?" Ujar Baginda raja, "Betul Baginda, inilah harimau berjenggot, dan tahukah Baginda kenapa dia bisa berada di kandang ini?" Tanya Abu Nawas. "Iya, cepat jelaskan," kata Baginda. Abu Nawas pun menceritakan kronologis kejadiannya. Sang imam merasa semakin malu, karena Abu Nawas telah menceritakan seluruh sifat buruk, dan tidak terpujinya pada Baginda. Sang imam lalu bersimpuh mohon ampun pada Baginda, dan mengakui semua kesalahannya, karena sebagai seorang imam ia tidak bisa memberikan contoh yang baik. Sang imam pun akhirnya dicopot dari jabatannya, dan menerima rasa malu. Sebagai hukuman ia dijebloskan ke penjara. Sedangkan Abu Nawas diberi hadiah oleh Baginda, karena telah menyelesaikan tugas yang diperintahkan kepadanya. Kisah selanjutnya, yang berjudul Paling Kaya Raya. Al-Kisah. Suatu hari, ketika berada di pasar bersama para temannya, Abu Nawas tiba-tiba berkata, "Kawan-kawan, hari ini saya menjadi orang yang paling kaya, bahkan lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ujar Abu Nawas. Kata-kata Abu Nawas tersebut dipandang sangat aneh oleh teman-temannya, dan membuat kegaduhan di pasar. Orang-orang sekitar mulai membicarakan sikap Abu Nawas ini, karena selama ini, dia dianggap orang yang alim dan takwa meski suka jenaka. Kata-kata Abu Nawas tersebut sampai ke istana. Baginda memerintahkan pengawal kerajaan, untuk segera menangkap dan membawa Abu Nawas ke hadapannya, menanyai pertanggungjawaban Abu Nawas. Sesampainya di istana, Baginda raja bertanya, "Hai Abu Nawas, benarkah engkau berkata seperti yang dibicarakan orang-orang?" "Benar, Baginda," jawab Abu Nawas. "Mengapa kau berkata begitu? Apa engkau sudah kafir?" Tanya Baginda. "Ampun Baginda, jangan marah dahulu, dengarkan penjelasan hamba," kata Abu Nawas menenangkan suasana. "Apa yang telah engkau dakwahkan di sana? Mengapa engkau menyebut jika engkau lebih kaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya?" Tanya Baginda dengan geram. "Saya lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya mempunyai anak, sedangkan Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan." Jawab Abu Nawas. "Itu memang benar, tetapi apa maksudmu berkata begitu di tengah pasar sehingga membuat kegaduhan?" Tanya Baginda tidak habis pikir. Dengan santai Abu Nawas menjawab, "Hanya untuk ditangkap, dan dihadapkan pada Baginda yang mulia. Apa perlunya kamu menghadapku? Agar memperoleh hadiah dari Khalifah." Jawab Abu Nawas tegas. "Dasar kamu." Komentar Baginda, kemudian memerintahkan Abu Nawas untuk meninggalkan istana, dan juga tidak lupa diberikan hadiah.